Kita sudah panjang lebar membahas tentang dua iftitah. Lalu kemudian sekarang kita akan masuk ke dua ruku karena memang setelah iftitah ada Al-Fatih dan surah yang orang sudah tahu. Dibaca Al-Fatih sendiri kemudian baca surah. Tapi ruku ada bacaan khususnya. Dan ruku ini teman-teman adalah sebuah gerakan yang luar biasa. Bagaimana seseorang merendahkan dirinya. Kalau seseorang merenungi gerakan ruku, begitu juga dengan sujud nanti akan kita bahas insya Allah. Dia tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW. Setiap kali mau masuk masjid sholat, wajahnya memerah kayak orang ketakutan. Sampai suatu hari pernah ditanya oleh sebagian orang yang di sekitarnya. Mengatakan, ada apa dengan anda? Apa yang sedang mengganggu anda? Ada sesuatu kayak anda takuti. Ada orang yang mau berbuat jahat dengan anda, kami bisa tolong. Kata dia, tidak. Apakah kalian tidak tahu? Saya akan masuk ke rumah siapa dan akan bertemu dengan siapa. Maksudnya saya akan masuk ke masjid rumahnya Allah, Raja alam semesta ini, pencipta segala sesuatunya. Dan juga saya akan komunikasi dengan dia sekarang. Bagaimana saya tidak ketakutan? Ketakutan yang diikuti dicampur baur dengan kebahagiaan. Salat adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhan. Oleh karena itu kita perbaikin. Kita lihat teman-teman selain gerakan. Perhatikan doa yang sering kita baca. Yang pertama ditulis oleh Syekh Sa'id. Disusun oleh beliau adalah yang sudah masyhur Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Robku yang maha agung. Dibaca 3 kali. Teman-teman sekalian, makna daripada Subhan atau maha suci artinya suci dari segala kekurangan dan kesalahan. Jadi kita pada saat ruku, Allahu Akbar. Kita mengatakan maha suci, maha sempurna, maha selamat dari segala macam cacat dan kesalahan. Robbi. Rob itu artinya pencipta, pemilik, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu Rob. Kita mengatakan maha suci, selamat dari semua kekurangan, cacat, ya, pelanggaran, kesalahan. Penciptaku, Al-Azim, yang maha agung. Apa saja yang teman-teman lihat agung di muka bumi ini? Megah, mewah. Anda lihat sebuah gunung yang tinggi besar, kekar, kokoh. Anda lihat keagungannya luar biasa. Anda lihat hujan yang turun deras sampai bisa membuat banjir yang besar. Agungnya air tersebut misalnya. Atau Anda melihat sebuah lautan yang luas. Atau kumpulan hewan yang sangat banyak. Atau bangunan yang cakrawala yang sampai ke langit. Gedung-gedung pencakar langit kita lihat di Jakarta pun ada. Kita lihat keagungan agung besar. Maka semua itu hanya sebagian kecil dibandingkan keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Anda mau lebih tahu bagaimana cara memahami ini secara ilmiah? Saya yakin Anda pernah belajar ilmu pengetahuan alam. Kita tidak asing di SD, SMP, SMA, bahkan mungkin di universitas juga dia pelajari. Ya. Atau mungkin Anda mau lebih tahu, lebih merenungi kembali, Anda bisa habis ini tinggal ketik di Google atau di YouTube tentang posisi dan ukuran bumi dibandingkan bintang-bintang di langit. Saya pernah dapat sebuah foto teman-teman sekalian. Diambil dari satelit. Bagaimana bintang-bintang di langit seperti pasir banyaknya. Seperti pasir. Jumlahnya miliaran. Sudah tidak bisa dihitung lagi. Ilmuwan cuma mengatakan miliaran. 1 miliar berarti 1000 juta. Sekian miliar bintang-bintang itu seperti pasir. Dan apakah Anda tahu? Ternyata di foto itu diberikan sebuah tanda merah oleh para ilmuwan, kecil sekali. Itu adalah bumi kita.
Artinya bumi salah satu dari bintang-bintang yang ada di langit ini. Dan dia termasuk yang kecil ukurannya dibandingkan yang lainnya. Matahari yang Anda lihat setiap hari bisa terbit dan Anda bisa rasakan teriknya. Sekian juta kali mungkin lebih besar daripada bumi. Begitu juga dengan bintang-bintang atau planet-planet yang lainnya. Bagaimana kita pelajari Jupiter dan yang lainnya, itu lebih besar daripada bumi misalnya. Ya. Ada juga yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Tapi yang lebih besar. Ya. Kita bicara yang lebih besar. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyebutan nama planet ini. Tapi yang jelas kita sudah tahu itu tidak asing lagi dengan ada yang lebih besar daripada bumi. Berbagai macam hal yang kita bisa saksikan, bahkan terbit buku hardcover berwarna menjelaskan tentang pengetahuan alam. Saya pernah mampir ke rumah paman saya di Makassar, rahimahullah, Dr. Abdurrahman Basalam, beliau sudah meninggal. Saya kan dulu saya masih SD, ada buku beliau beli hardcover, itu satu jilid tentang ilmu pengetahuan alam, satu jilid tentang manusia, satu jilid tentang hewan-hewan. Saya coba buka, saya lihat bagaimana ilmu mendatangkan foto-foto asli dari satelit, bintang ini, bintang itu, komposisinya, besarnya, ukurannya, dan segala macam hal. Dan itu secara ilmiah terbukti. Para ilmuwan cuma bisa mengatakan luar biasa. Luar angkasa yang luar biasa. Semua itu teman-teman sekalian adalah bagian kecil dari yang telah mengadakan semua itu. Sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu sifat Allah adalah Al-Azim, yang maha agung. Karena semua keagungan yang ada, itu adalah sebagian atau bagian kecil dari keagungan-keagungan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Kita pada saat ruku, kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Dan ini Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk membaca pada saat ruku. Dibaca sekali kewajibannya dan dibaca 3 kali sampai lebih dari 3 kali pun boleh. Dalam beberapa athar disebutkan Nabi SAW membaca 10 sampai 11 kali. Dan alangkah baiknya teman-teman sekalian, kalau 2 ruku kita variasikan. Kalau Anda buru-buru mungkin Anda bisa baca ini Subhana Rabbil Azim. Kalau Anda mau lebih banyak pahalanya, tambahkan dengan doa yang kedua. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Sama dengan makna tadi doa pertama. Maha suci dari segala macam cacat, kekurangan. Allahumma, kalau Anda tutup mimnya, Anda akan temukan itu adalah nama Allah, lafzul jalalah, Allah. Mim ini panggilan, kayak kita bilang Allahumma ya Allah, gitu kan. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah. Rabbana, pencipta kami, pemilik kami, penguasa kami. Wa bihamdika, dan segala puji bagimu. Semua yang baik-baik, pujian kami ucapkan kepadamu. Lalu kita berdoa, Allahumma gfirli. Ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Jadi dari sini, teman-teman sekalian, kita melihat bagaimana memang pada saat ruku, kita begitu merendah. Maka pada saat itu Allah pencipta mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan ini. Supaya kita merenungi dan meresapi bagaimana agungnya sang pencipta Allah. Saya sudah berikan contoh-contoh tadi ya. Di muka bumi ini teman-teman sekalian ada sebagian manusia yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Ada Namrud di zaman Ibrahim AS, ada Fir'aun di zaman Musa AS. Mereka semua mengaku sebagai Tuhan. Karena mereka melihat pasukannya banyak, kekayaannya, kerajaannya besar bagi dia. Dia sudah memiliki keagungan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Namrud dengan seekor lalat yang masuk ke hidungnya.
Lalu kemudian dia mati di depan para pengikutnya. Ya. Ternyata Namrud mati dibunuh oleh seekor lalat yang selama ini dianggap perkasa. Fir'aun Allah SWT tenggelamkan dan Allah kekalkan jasadnya. Lalu siapa lagi yang mau menyusul mereka berdua yang mengaku sebagai Tuhan? Jawabannya tidak ada. Anda kalau tanya orang-orang ateis, kalau kalian tidak yakin ada Tuhan, lalu menurut kalian siapa kira-kira yang bisa dijadikan sebagai panutan, pegangan? Ada hewan-hewan dengan jutaan spesiesnya, ada manusia, ada ya, tumbuh-tumbuhan, ada bintang-bintang, ada air, ada api, ada udara. Yang mana? Yang mana yang kita pegang? Maka mereka akan mengatakan manusia. Manusia adalah penduduk bumi ini, bahkan alam semesta ini yang paling canggih. Sampai kita sekarang bisa punya handphone, punya laptop, punya jaringan internet dan segala macam. Bisa menguruk lautan, bisa mengorek kekayaan bumi. Kita jalan dengan akal mereka saja. Baiklah, kita anggap manusia sekarang yang paling canggih. Sekarang manusia dari mana asalnya? Dari manusia pertama. Oke, siapa manusia pertama? Orang ateis tidak yakin tentang Adam AS. Tapi anggaplah kita mereka yakin, oh ya Adam. Karena mereka bukan dari manusia pertama. Siapa manusia pertama? Mereka tidak punya jawaban. Oke, manusia pertama ini siapa yang ciptakan? Dari mana asalnya? Tiba-tiba jadi begitu saja. Mulailah mereka mengarang-ngarang seperti kasus Darwin. Ngarang-ngarang manusia dari kerah. Kalau kita rentet terus ini mereka tidak akan punya jawaban. Dari kerah. Dibuatlah ilustrasi gambar kera yang bungkuk berbulu, kemudian tiba-tiba bungkuknya melurus, kemudian tiba-tiba bulunya rontok, kemudian tiba-tiba jadi manusia. Bahkan saya pernah nonton cuplikan ilmiah. Itu terbongkarnya tentang kedustaan praktek atau teori Darwin yang mengatakan manusia dari kera. Karena ternyata teman-teman sekalian, mereka datangkan tengkorak yang mereka buat rekayasa seakan-akan mirip dengan kera, lalu dikatakan inilah asal manusia. Subhanallah, pernah terjadi di Amerika ribut antara orang-orang pengikut Darwin ini sama orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Walaupun sebenarnya yang sedang berdebat ini adalah orang-orang yang ateis dengan orang-orang Nasrani. Tapi Nasrani, mereka tahu ada Tuhan namanya Allah. Yang terjadi adalah hakim bingung mau memecahkan permasalahan. Bagaimana caranya? Permasalahannya bagaimana dipecahkan? Pada saat diperebutkan sebuah tanah, sebidang tanah, harta kan, maka kita akan temukan bisa dipecahkan. Tapi ini keyakinan. Maka tiba-tiba hakimnya mengatakan begini saja. Yang mengaku turunan kera ke sebelah kiri saya. Subhanallah, yang mereka pun mengaku mendukung teori Darwin bahwasanya manusia dari kera tidak mau ke sebelah, tidak mau dikatakan keturunan kera. Jadi sebenarnya secara fitrah mereka menolak. Kalaupun oke, kita iakan dari kera. Kera dari mana asalnya? Kalau kita lihat terusin kan, mereka akan segala macam ilustrasi dibuat yang tidak masuk akal. Darwin pernah menulis sebuah buku. Dan itu diangkat oleh para ilmuwan muslim pada saat menjelaskan secara rasional bagaimana Allah itu ada. Dia setiap kali melihat satu hewan, dia coba ilustrasikan. Agar bisa punya jawaban kalau muridnya tanya. Tapi dia nulis di bukunya dan dia meninggal dalam kondisi tulisan itu ada. Dia mengatakan, dia pernah waktu mau pergi mengajar satu waktu, dia dihadang oleh burung merak. Lalu burung merak itu mengepakkan ekornya. Kita sudah tahu bagaimana indahnya, warna-warninya segala macam gitu. Maka dia pun mengatakan, saya selalu muak kalau mengingat merak yang menghadang jalanku. Karena aku tidak pernah tahu dari mana asalnya. Dia mau coba ilustrasikan dari mana, sulit. Dia meninggal dalam kondisi bingung, merak itu dari mana asalnya.
Kita orang muslim alhamdulillah sudah punya jawaban langsung. Semua yang kau lihat, yang kau tidak lihat, besar, kecil, di langit, di bumi, di dalam bumi, di darat, di lautan, semua la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, gak ada yang mengadakan, gak ada yang mengatur populasinya, menyiapkan kebutuhannya kecuali Allah. Kita sudah sangat dimanja sebagai orang beriman, punya jawabannya. Jadi teman-teman, kita sedang ruku kepada Tuhan itu. Kepada pencipta yang agung itu. Kalau Anda masih belum merasakan kehusyuan selama ini, maka pastikan masih ada penghambat dari dosa-dosa kita. Coba Anda istighfar, bertobat kepada Allah SWT, dan harus Anda yang mengubah diri Anda sendiri. Mulailah teman-teman sekalian untuk menutup semua keran-keran dosa. Tutup semua. Coba Anda ibadah kepada Allah SWT. Seminggu saja, pasti akan ada perubahan dari sisi kehusyuan. Sebulan, apalagi sampai setahun, udah luar biasa. Anda akan sangat mudah menangis. Anda akan merindukan surga. Padahal Anda belum pernah lihat. Anda akan takut dari neraka. Anda akan takut dengan dosa-dosa yang Anda lakukan. Anda takut terjerumus dalam kesalahan. Karena sudah ada keimanan dalam hati. Anda lebih khusyuk dalam sholat. Lebih semangat dalam baca Quran. Lebih semangat dalam zikir. Lebih semangat dalam bersedekah. Dan itu tidak akan ada kalau orang masih ada membuka pintu-pintu dosa. Oleh karena itu bacaan-bacaan seperti ini akan bisa direnungi kalau orang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin terasa. Begitu juga dengan doa yang ketiga. Jadi tentu semua tadi doa ini diriwayatkan Imam Bukhari tadi, Subhana Rabbil Azim, riwayat Imam Bukhari jadi 3 halaman 3. Dan yang kedua adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan Tirmidzi, dan ini dinukil dari Sahih At-Tirmidzi oleh Syekh Albani. Kemudian yang ketiga, ini diriwayatkan Imam Muslim di 1 halaman 353, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Maha suci lagi maha kudus, Rabb para malaikat dan juga malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala adalah subuh, maha suci, kudus, maha bersih. Ya. Rabbul malaikati war ruh, pencipta seluruh malaikat dan juga ruh. Ini juga mengikrarkan dengan keberadaan malaikat, rukun iman kita yang kedua. Kalau Anda mengatakan, Ustaz, malaikat kan tidak bisa kelihatan. Bagaimana kita bisa meyakininya? Akhi dan ukhti. Wahai saudaraku dan saudariku. Tidak semua yang tidak nampak dengan mata itu tidak ada. Sudah pernah kita kasih contoh itu kalau masih ingat ya. Kita bisa rasa nggak? Lapar, haus, ya. Marah, senang, cinta, benci, ya. Ngantuk, letih, sakit. Pertanyaannya, apakah Anda pernah lihat wujudnya? Jawabannya, tapi kita bisa rasakan nggak? Jelas kan? Berarti ada hal-hal yang kita bisa rasakan tapi nggak nampak. Ini menandakan ada yang ghaib. Makanya Allah mengatakan di awal Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka termasuk orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada yang gaib, yang tidak nampak dengan mata. Karena banyak hal yang bisa kita rasakan. Anda lapar setiap hari, tapi Anda tidak bisa tahu lapar itu seperti apa bentuknya. Kan? Bagaimana Anda tidak yakin bahwasanya semua ini ada penciptanya? Teman-teman masuk akal nggak sih? Kalau saya di studio ini misalnya tidak ada teman-teman yang setting, tidak ada kamera, kita tahu Anda bisa melihat saya. Tidak mungkin kan tiba-tiba ada semua ini. Masuk akal nggak Anda tanpa punya internet di rumah atau di kantor atau Anda lagi di kendaraan yang mengikuti acara kita ini, tiba-tiba Anda bisa connect dengan kita. Biasanya cuma macet aja sedikit, maka tidak bisa tersambung atau habis kuotanya atau dari lokasi yang tidak ada sinyal misalnya. Sudah cukup Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah masuk akal teman-teman? Rumah Anda berdiri tanpa ada yang membangunnya? Apakah lampu tiba-tiba nyala tanpa ada yang menyalakannya? Atau listrik ada tanpa ada yang mengatur instalasinya?
Bagaimana Anda tidak berpikir hujan setiap hari, apalagi kita sekarang di musim hujan ya, turun atau pada saat turun, Anda tidak bisa berpikir, Anda masih mau terbawa seperti arus orang ateis mengatakan, oh hujan, sudah selesai. Air ini, air, Anda bisa rasakan, bisa pegang. Anda kalau jalan di bawah hujan basah kuyup, siapa yang turunkan? Air itu sendiri dari mana? Siapa yang turunkan itu? Kadarnya. Dan bisa, siapa yang memberhentikan pada saat sudah saatnya dia berhenti? Masa tidak ada yang atur semua itu? Ini hal yang baik. Allah SWT kita iman kepada. Ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan dalam surah 77 dan 79 dalam Al-Quran. Allah jelaskan tentang malaikat-malaikat. Di antaranya potongan ayat adalah mereka yang mengurus urusan dunia ini. Jadi yang mengatur perpindahan awan, yang pergantian siang malam, yang populasi manusia, populasi hewan-hewan dari serangga yang kecil sampai gajah yang besar. Semuanya yang di air, lautan, yang mengatur semuanya, menata. Para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada para malaikat, kita iman kepada malaikat itu. Ada juga jin yang tidak nampak. Dan Allah SWT ingatkan kita agar berhati-hati dari keburukan syaitannya, golongan yang jahat dari mereka. Di sini kita ikrarkan, Maha suci Tuhan, Maha sempurna, Tuhannya para malaikat dan juga ruh. Nabi Muhammad SAW mengatakan, langit mengeluarkan suara dan pantas dia mengeluarkan suara seperti induk unta yang kehilangan anaknya. Ya. Atau seperti itu kurang lebih makna hadisnya. Ya. Karena tidak ada tempat ukuran 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang sedang rukuk dan sujud. Allah menggambarkan juga pada saat kita meninggal akan datang malaikat mencabut ruh. Dan Allah menggambarkan di surah Al-Anfal bagaimana orang-orang zalim, orang-orang yang kafir. Pada saat mereka meninggal, dahsyatnya pencabutan ruh pada mereka. Oleh karena itu teman-teman kita beriman tentang keberadaan para malaikat. Contoh yang lain Anda bisa merasakan keberadaan malaikat ini sehingga Anda renungi makna doa ini. Kalau Anda sedang mendengarkan panggilan azan misalnya, lalu ada sentuhan dalam hati, sholat, atau Anda terkaget malam hari, lalu ada sentuhan untuk sholat tahajud, atau Anda melihat orang miskin, lalu Anda perasaan kesian, bantu, atau Anda terdorong untuk berzikir atau baca Quran, perbuatan baik. Orang sakit Anda jenguk, orang susah Anda bantu, orang tua Anda bakti, misal. Maka itu semua dari malaikat. Malaikatlah yang telah mengingatkan kita itu. Begitu juga dengan kalau ada bisikan buruk, melanggar agama, menentang hukum Allah SWT dari syaitan. Itu yang Nabi SAW bahasa. Kalau seseorang mau tidur di malam hari, kata Nabi SAW, maka temannya atau pasangan dari malaikat mengatakan, ingatlah begini dan begitu, diingatkan amal baiknya supaya dia teringat dan besok dia membuat lagi. Lalu pendampingnya dari syaitan atau qarin akan mengatakan, ingatlah ini itu, diingatkan keburukan supaya dia tutup hidupnya dengan itu dan besok dibuat lagi sebagai sebuah program. Kemudian doa yang keempat teman-teman sekalian dalam ruku, dan ada 5 doa ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di 1 halaman 534 yang bunyinya Allahumma laka raka'tu وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. Ini doa kalau saya pribadi melihatnya agungnya luar biasa kalau direnungi maknanya. Allahumma ya Allah laka raka'tu, kepadamu aku ruku. Ruku artinya menundukkan kepala, menegakkan punggung belakang kita dengan penuh kerendahan. Ya Allah, kepadamu aku ruku. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Tentang keberadaan ini aku beriman kepadamu.
Walaka aslamtu, kepadamu aku berserah diri. Apapun perintahmu, aku terima. Khasha'a laka sam'i, pendengaranku telah tunduk kepadamu. Khasya'a maksudnya khusyuk. Khusyuk itu berarti tenang, menikmati itu khusyuk. Konsentrasi. Telah khusyuk kepadamu pendengaranku. Tidak aku dengar kecuali bacaan yang aku baca. Wa basari, mataku. Wa mukhi, otakku. Wa azmi, dan tulangku. Wa asabi, dan urat-urat sarafku. Wa mastakhalla bihi qadami, dan anggota tubuhku yang ditopang oleh telapak kakiku, semuanya tunduk kepadamu ya Allah. Hadits ini teman-teman sekalian, atau doa ini memberikan gambaran kepada kita tentang luar biasanya ruku itu. Karena kita betul-betul seperti sedang berbicara dengan Sang Pencipta Allah. Raja-raja zalim dulu, mereka juga memerintahkan para pengikutnya untuk ruku atau sujud. Karena agungnya gerakan ini gitu. Kita mengatakan Allah malaka raka'tu, ya Allah kepadamu aku ruku. Maksudnya kepadamu aku merendah sekarang. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Artinya semua perintahmu aku yakini datang darimu. Aku kerjakan semampuku. Semua laranganmu aku yakini darimu dan aku tinggalkan semampuku. Walaka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan semua urusanku. Nah, aku pencipta, aku ikuti saja. Khasha'alaka sam'i, pendengaranku telah tunduk. Khusyuk. Tidak akan pernah lagi mendengar kecuali apa yang sudah harus didengar dalam sholat itu. Wa basari, penglihatan. Kita disunnahkan melihat ke tempat sujud, tidak melihat yang sana sini. Wa mukhi, otakku. Semua yang ada fikiran-fikiran, semuanya dalam sholat, hanya tentang sholat itu saja. Tapi kan Ustaz saya kadang-kadang masih mengkhayal. Nah itu karena masih ada pintu-pintu dosa yang Anda buka. Coba Anda tutup pintu-pintu. Anda akan lebih khusyuk. Anda akan lebih menikmati. Otak Anda juga tidak akan berpikir ke sana sini. Wa azmi, tulangku. Wa asabi, dan urat sarafku. Semuanya anggota tubuh ini tunduk kepadamu ya Allah. Wa mastaqalla bihi qadami. Dan semua anggota tubuhku yang tertopang oleh telapak kakiku. Yang aku belum sempat sebutkan. Ada perut dengan isinya, usus segala macam. Ada kemaluan, ada 2 paha, ada lutut, ada 2 betis. Ya. Semua itu, 2 telapak kaki. Kepala. Ya, walaupun dari sini disebutkan otak ya. Semua itu rukuk kepadamu ya Allah. Khusyuk. Tunduk kepadamu ya Allah. Doa yang terakhir adalah doa yang disebutkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud jadi 1 halaman 230, An-Nasai dan juga Ahmad dengan sanad hasan, di mana Nabi SAW ajarkan para sahabat subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Ini juga punya makna yang dalam sekali ya. Subhanadzil jabarut, maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, jabarut. Cara memahaminya begini. Anda pernah lihat pohon yang sangat kokoh, misalnya pohon kelapa, apalagi kelapa sawit yang lebih tebal. Atau mungkin ada pohon beringin, atau ada pohon yang kekar sekali. Bahkan Anda tidak bisa menggoyahkannya. Memotong pun harus membutuhkan alat yang canggih. Anda pernah lihat kekokohan itu?
Anda pernah lihat bagaimana singa, harimau dalam cuplikan mengejar mangsanya? Bagaimana kuatnya dia? Bagaimana perkasanya? Hewan-hewan ini menerkam dari leher, menerkam dari batang leher atas, menerkam di bagian kepala, menerkam di bagian dada, perut, dan segala macam. Anda pernah lihat teman-teman sekalian batu gunung yang keras kan? Bahkan Anda tidak bisa goyahkan. Semua itu yang keras-keras. Bahkan subhanallah, kita manusia. Anda kalau punya anak kecil di rumah, Anda coba praktikin. Saya coba kadang-kadang apa yang saya kerjakan di rumah pun, saya coba hubungkan apa yang bisa menambah iman saya gitu. Ada anak saya kecil, Masya Allah masih mungkin umurnya 8 bulan sekarang. Kecil. Dan saya juga lihat kakak-kakaknya sama dulu. Ya. Saya coba pegang, berikan kepada dia 2 jari saya. Kemudian saya pegang dengan jari-jari telunjuk dan saya pegang jari-jarinya dengan jempol saya. Atau kadang-kadang saya kasih 2 jari, telunjuk sama tengah, kanan dan kiri. Kemudian dia memegangnya dengan kuat, lalu saya tahan dengan jempol saya. Lalu kemudian saya angkat badannya, pelan-pelan. Itu ada power yang luar biasa. Masih anak kecil, power yang luar biasa. Pernah Anda lihat anak Anda kalau pegang barang lalu Anda mau ambil, dia bagaimana mempertahankan. Padahal dia masih kecil kalau dibandingkan postur tubuhnya sama Anda beda jauh. Tapi ada power. Ada kekuatan. Kita manusia teman-teman, lihat jari-jari kita ini. Sekarang 1 jari ini, apa sih komposisinya? Kulit, otot sedikit, urat-urat, tulang kecil. Anda sendiri mungkin bisa patahkan tangan Anda. Ya. Artinya saking lemahnya gitu sebenarnya. Tapi subhanallah, ini bisa mengangkat kresek yang beratnya 10 kilo. Kalau 2 bisa lebih berat. 3. 1 genggam, bahkan dengan telapak tangan Anda 5 Anda bisa dorong mobil. Apalagi kalau 2 tangan. Ada power di dalam diri Anda. Dari mana power itu? Kalau 2 manusia digabungin, kalau 3 manusia digabungin, kalau 10 manusia digabungin, kalau 2 singa digabungin, 10 singa digabungin, bagaimana dahsyatnya, kuatnya. Semua itu teman-teman hanya sebagian kecil dibandingkan kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd tentang masalah guntur. Bagaimana Allah SWT menggambarkan untuk memberikan rasa takut pada hamba-hambanya. Guntur yang menggelegar, kita semua dengar. Dari mana itu? Nggak ada yang buat suara itu keluar? Nggak mungkin. Kita sebagai orang Muslim sudah tahu Allah. Bahkan Allah sebutkan surah Ar-Ra'd khusus. Dalam Al-Quran membahas masalah itu. Yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Sesungguhnya guntur itu dan para malaikat bertasbih kepada Allah karena takut kepadanya. Fenomena alam kita bisa lihat. Bagaimana dahsyatnya air dengan kekuatan yang luar biasa. Terjadi tsunami, hancur semua. Bagaimana dahsyatnya angin badai, api yang menyambar. Sekian banyak fenomena alam yang terlalu banyak membuktikan pasti ada penciptanya. Maka semua itu adalah Allah yang menciptakan. Dan Allah subhanahu dzil jabarut, memang jabarut, maha perkasa. Semua itu Allah yang telah memberikan kepada mereka kekuatan. Wal malakut, memiliki kerajaan yang sebenarnya. Ini semua presiden, raja, dunia ini kecil. Kita semua berada di satu kerajaan besar. Bumi kita ini dengan miliaran bintang-bintang yang lain berputar di alam semesta ini. Di bawah satu kerajaan raksasa besar. Salah satu sifat Allah adalah Malikal Mulk.
Raja di atas raja. Saking mulianya istilah nama ini sampai kata Nabi SAW, nama yang paling Allah benci adalah kalau ada yang memberikan nama Malik al-Mulk, rajanya seluruh raja. Tidak boleh menggunakan julukan itu, karena itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat kata Nabi SAW, Allah akan hancurkan semua. Apa yang ada di muka bumi dihancurkan semua. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan setelah semua hancur, Anal Malik, aina mulukud dunia. Akulah raja yang sebenarnya. Akulah raja yang sebenarnya, dan mana raja-raja dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memiliki malakut, kerajaan yang sebenarnya. Jadi itu semua akan nampak dengan kita dengan sangat nyata pada saat kita meninggal dunia. Sekarang pun kita hidup, kita bisa rasakan. Kita bisa rasakan keberadaan itu. Kemudian wal kibriya. Kibriya ini sebenarnya lebih kepada kibir itu bisa kesombongan. Kebesaran juga bisa. Jadi Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi kata Nabi SAW, sombong itu adalah pakaianku. Keagungan adalah sarungku. Siapa yang mencoba menyaingku di situ, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala kibriya. Kita dilarang sebagai makhluk untuk sombong. Tapi Allah SWT sombong. Sifatnya Allah al-mutakabbir. Yang juga kita sebutkan itu wal kibriya. Mutakabbir, kibriya sama. Kurang lebih maknanya. Ya. Tapi kalau kita nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sombong. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Nabi SAW memerintahkan itu. Dari suruh tawadhu, merendah diri. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling menyayangi. Allah SWT yang maha sombong. Bukan kita makhluk. Yang terakhir azama, keagungan. Dan ini sudah kita jelaskan tadi bagaimana agungnya sampai cipta Allah. Apapun yang Anda lihat fenomena alam, Anda lihat atas gunung, Anda lihat hutan-hutan, pohon-pohon, Anda lihat lembah-lembah. Keindahan yang luar biasa. Beda indahnya pada saat sebelum matahari terbit, pada saat matahari terbit, pada saat mulai masuk siang, pada saat mulai masuk sore, pada saat malam, semua punya keindahan yang luar biasa. Apa ini terjadi begitu saja? Enggak mungkin. Ada sang pencipta. Nah pada saat Anda sedang ruku itu, Anda ucapkan doa-doa yang mulia. Anda ucapkan doa-doa yang mulia ini. Karena doa-doa ini sangat luar biasa gitu. Bagaimana memang berisikan keagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk sekarang doa ketika i'tidal atau bangun dari ruku. Anda membaca yang paling pertama Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar pujian orang yang memujinya. Makanya kita bilang Rabbana walakal hamd. Rabbana wahai Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami, walakal hamd, puji segala puji bagimu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak, puji-pujian yang baik, dan penuh keberkahan di dalamnya. Ini diriwayatkan Bukhari di halaman 2 atau di Fathul Bari jadi 2 halaman 280 dan 284. Pernah ada teman-teman sekalian, seorang sahabat hadir dalam saf bersama Nabi SAW. Waktu Nabi SAW mengatakan, Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Dan perlu Anda ketahui ya, kalau kita lagi sholat, kalau imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Anda nggak usah lagi bilang Sami Allahu liman hamidah. Anda langsung membaca Rabbana walakal hamd. Begitu perintah Nabi SAW. Karena imam pemimpin kita, dia sudah mengatakan Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Kita tinggal mengatakan, Ya Allah segala puji bagimu. Lalu ada satu sahabat, nyeletuk dia nambah, dia mengatakan, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak. Ya. Baik, penuh dengan keberkahan di dalamnya. Maka setelah salam kata Nabi SAW, siapa tadi yang baca itu?
Tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kata sahabat tersebut, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan malaikat berlumba-lumba menulis kata-kata pujianmu itu. Itu ada sebagian orang yang keliru sini mengatakan, ini dalil bukti bahwasanya boleh seseorang muslim melakukan amalan walaupun tidak ada di zaman Nabi SAW. Ini keliru. Bukan itu. Sahabat ini melakukannya di saat Nabi masih hidup SAW. Berarti kalau dia salah Nabi akan tegur, kalau dia benar Nabi akan dukung. Sekarang Nabi SAW sudah meninggal, agama sudah sempurna. Kita nggak boleh ngarang-ngarang agama ini. Makanya kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, dalam riwayat lain mardud. Siapa yang buat-buat ibadah yang tidak ada panduan dari kami, maka akan ditolak atau tertolak. Dari ini disebutkan adalah pada saat itu Nabi SAW mendengar sahabat membaca ini, lalu Nabi membenarkan karena wahyu sedang proses turun. Agama belum disempurnakan pada saat itu. Masih sementara proses turun terus wahyu. Kemudian ditambah dengan yang sudah kita tahu, mil'us samawat wa mil'ul ard. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sejumlah dan sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh di antara keduanya. Artinya, saya memujimu ya Allah sebanyak itu. Mungkin aku tidak bisa ucapkan. Teman-teman bayangkan makna kalimat ini. Sepenuh langit, artinya kita mau susun apapun, setinggi apapun di bumi tidak akan bisa menjangkau langit. Tapi kuasa Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allah ajarkan kita supaya kau dapat pahala banyak. Selalu ikutkan setelah kau berzikir atau berdoa, bilang ini. Misal Alhamdulillah, kita muji Allah, kita mengatakan mil'us samawat, sepenuh langit ya Allah, wa mil'ul ard, sepenuh bumi, wa ma bainahuma, dan sepenuh apa di antara keduanya. Ini bagian daripada hal yang luar biasa. Kita dianjurkan baca itu. Pernah juga Nabi SAW pergi masjid, menemukan Ummu Salamah, istrinya sedang berzikir. Kemudian Nabi SAW balik setelah terbit matahari. Ummu Salamah masih berzikir. Kata Nabi SAW, apa kau kerjakan ini sama dari tadi? Dia bilang, iya. Kata Nabi SAW, saya sudah berzikir lebih banyak daripada kamu. Karena saya tambahkan dalam zikir saya, setelah zikir saya, ada khalqika. Misalnya bilang subhanallah, kita bilang ada khalqika, sejumlah makhlukmu. Wa ridha nafsika, sampai engkau ridha dalam dirimu. Wa zinata arshika, dan sejumlah perhiasan singgasanamu. Wa midada kalimatik, dan sejumlah kalimatmu. Jadi ini dengan baca ini berarti kita didapat berikan pahala berlipat-lipat. Nah, mirip dengan kita tambah ini. Mil'us samawat. Kita mengatakan Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, segala puji bagimu. Puji-pujian yang banyak, ya, yang baik dan penuh dengan keberkahan. Mil'us samawat, sejumlah, sepenuh langit. Wa mil'ul ard, sepenuh bumi. Wa mil'u ma bainahuma, dan penuh di antara keduanya. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan juga sebanyak yang engkau kehendaki. Ya. Sepenuh apa yang engkau kehendaki. Kalau engkau ingin kami puji sebanyak itu ya Allah, begitulah jumlahnya. Aku tidak bisa sebutkan semuanya. Lalu ada sambutannya, tambahannya di sini, ahlath thana'i wal majdi. Artinya, wahai Tuhan yang berhak dipuji dan diagungkan. Ahlath thana'i wal majd. Ahakku ma qala al-abd. Yang paling pantas seorang hamba ucapkan, wa kulluna laka abd. Dan kami semua adalah hambamu ya Allah. Ini lagi ruku kita baca ini. Ya. Allahumma la mani'a lima a'tit. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan. Kalau Allah sudah mau kasih kepada kita kesehatan, harta, apa saja, nggak ada yang bisa nolak. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak akan ada yang dapat memberi apabila engkau halangi.
Kalau Allah tidak mau kasih kita, Allah tidak mau turunkan hujan, Allah tidak mau kasih keturunan, Allah tidak mau kasih kesehatan, tidak akan pernah bisa. Kita ikrarkan itu dalam doa kita. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan tidak ada kekayaan serta kedudukan seseorang yang berguna untuk menghindari hukuman darimu. Diriwayatkan Muslim di 1 halaman 46. Artinya, biar orang punya harta banyak, biar orang punya jabatan tinggi, karir yang menjulang, ya, prestasi yang luar biasa, nggak akan ada manfaatnya di hadapanmu. Selama dia bermaksiat kepadamu, maka kau akan hukum. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah anggap remeh seseorang mungkin yang lebih sederhana daripada kita di sisi ekonomi misalnya, atau fisik. Itu bukan tolok ukur kita lebih baik daripada dia. Hati-hati. Ini ikrar kita pada saat ruku ini. Luar biasa gitu. Kemudian doa sujud mirip dengan ruku ya. Kita langsung bacakan saja di pasal atau bab ke-19 doa ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad. Pada saat turun surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kau atas nama Tuhanmu yang maha tinggi, hai Muhammad, kata Nabi SAW, jadikan di sujud kalian. Kenapa kita bilang maha suci Allah yang maha tinggi? Karena kita lagi merendah pada saat itu. Ini gerakan yang lebih luar biasa lagi, meletakkan dahi dan hidung kita di tanah. Luar biasa, merendahnya luar biasa. Dan pada saat itu kita, puncak itu kita menyebutkan, maha suci engkau yang maha tinggi Allah. Sampai kata Nabi SAW, akrabu abdu ila rabbi wa huwa sajid. Ketahuilah, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya justru pada saat dia sujud. Kalau kita berpikirkan Allah ada di langit. Kalau orang berdiri, tentu lebih tinggi daripada orang yang duduk. Orang yang berbaring, orang yang duduk lebih tinggi daripada orang yang berbaring. Orang yang sujud juga lebih rendah daripada orang yang duduk ya. Kenapa kok sujud malah dikatakan lebih dekat? Karena pada saat itu justru manusia yang sujud merendah kepada Tuhannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendekat kepadanya. Kemudian doa yang kedua mirip dengan tadi ruku. Ini kalau anda sudah hafal di ruku. Tadi anda sudah bisa baca ruku sama sujud sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tadi ada dalam doa ruku itu ya. Kalau anda perhatikan ini ada. Jadi kalau anda sudah hafal ini di doa ruku, anda juga bisa amalkan di doa sujud ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli di halaman 40. Ini di halaman 44 ulang lagi. Jadi sudah kita jelaskan tadi. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami. Dan segala puji bagimu, ampunilah dosaku. Kemudian juga doa yang setelahnya juga sama. Mirip dengan doa ruku. Subuhun, kudusun, rabbul malaikati urus. Sudah kita jelaskan tadi. Maha suci Tuhanku, maha kudus, maha sempurna ya. Tuhannya malaikat dan Tuhannya Jibril. Sudah kita jelaskan juga tadi. Nah perbedaan adalah di doa yang akan kita baca sekarang ini, yaitu Allah malaka sajadtu. Ya Allah kepadamu lah aku sujud. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri. Lalu kita mengatakan sajada wajhi lilladzi khalaqah. Telah sujud wajahku kepada yang menciptakannya. Ya. Wa sawwarahu, dan membentuknya. Membuat alis seperti ini, jumlah rambut alisnya, membuat mata ukuran seperti ini, ada bulu matanya, ada kulitnya, ada hidungnya, ada pipi, ada bibir, ada dagu, ada tumbuh rambut, ada jenggot, ada segala macam. Wajah yang luar biasa. Selalu tolak ukurnya orang itu wajah. Kenapa teman-teman kita kalau foto wajah? Kenapa bukan belakang? Kenapa bukan dada? Kita kalau wajah langsung kita kenal orangnya. Yang lain kita bisa tidak kenal. Ini penting teman-teman sekalian. Ternyata wajah ini adalah bagian kesempurnaan manusia. Makanya kita mengatakan telah sujud wajahku kepada yang membentuknya dan yang melukisnya. Taruh alis begini, mata begini. Anda kalau pelajari
beberapa ilmu sudah belajar itu sampai ukuran mata kita dengan mata yang satu tuh seukuran dengan mata kita juga. Ya. Bagaimana ukuran simetris antara kuping sini ke kuping sini, ya, ukurannya sama. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana fungsi gigi, bagaimana bibir dan segala macam lidah bisa membedakan. Ini semua luar biasa, luar biasa. Di sini terkumpul antara mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa menghirup, ya, dan mengendus, ya, mencium bau wangi itu busuk. Mulut yang bisa berbicara, bibir yang bisa merasakan, semua ini berkumpul di satu wajah ini. Wa syaqqa sam'ahu, dan yang telah membuat lubang kupingnya. Detail sekali doa ini. Dan telah membuat lubang kupingnya. Syaqqa sam'ahu. Wa basarahu, dan juga membuat sobekan pada mata ini. Jadi bola mata kita ini kalau tidak disobek sama Allah SWT, tidak dibuat sobekan, maka kita tidak bisa melihat. Coba kalau kita tutup kelopak mata kita akan nampak apa-apa. Walaupun mata kita sebenarnya kalau kita buka bisa lihat. Maka membuka ini, sobekan ini itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Keajaiban penciptaan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Maknanya agung ini teman-teman sekalian. Luar biasa. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di 1 halaman 534. Nah ini beda sedikit doa dengan pada saat ruku. Ini pada saat sujud, ya. Karena wajah yang sujud, maka wajah yang kita puji-pujikan kepada Allah SWT. Setelahnya doa mirip dengan doa ruku juga ini sama. Kalau Anda sudah hafal di ruku, Anda sudah tinggal amalkan di sujud, yaitu Subhanadzil Jabarut, Maha Suci Allah yang memiliki keperkasaan, wal malakut, dan juga kerajaan, wal kibriya, kebesaran atau kesombongan, wal azamah, dan keagungan. Sudah kita jelaskan dari rinciannya. Nah, ada tambahan 2 doa lagi di sujud, lebih banyak sedikit dari ruku, ya. Jadi kalau sujud itu ada hitungan doanya, Subhanarabbiya'ala 1, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli 2, Subuhun kudusun wa malaikatu wa ruh 3, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syakka sama wa basar tabarakallah rahsanul khaliqin. Ya, ini berarti 4. Kemudian subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama 5. Yang ke-6 dan yang ke-7 ini yang baru, tidak ada dalam ruku tapi ini ada dalam sujud. Yaitu kita membaca doa. Ini perhatikan teman-teman, jeli sekali doa ini. Allahumma gfirli dzambi kullah. Ya Allah, maafkan seluruh dosa-dosaku. Maafkan seluruh dosa-dosaku. Lalu apa yang maksud dengan seluruhnya? Dikkahu wajillahu. Dikkahu di sini terjemahannya kecil. Wajillahu besar. Tapi kalau kita kembali kepada bahasa orang Arab, dikkah itu artinya kalau orang jeli sekali. Boleh dikatakan orang ini daqiq, dikkah. Jadi betul-betul teliti benar-benar. Artinya dosaku yang sampai aku kerjakan secara tersembunyi ataupun mungkin kecil, aku tidak bisa lihat sama sekali. Itu maafkan semua ya Allah. Jillahu besarnya. Wa awwalahu wa akhir. Yang dulu aku pernah lakukan dan yang terakhir akan aku lakukan. Artinya sudah aku kerjakan dimaafkan. Yang belum aku kerjakan juga dimaafkan ya Allah. Ini pada saat setiap sujud kita baca. Wa alaniyatahu wa sirrah. Dan yang aku kerjakan secara terang-terangan dan aku sembunyikan. Semuanya ya Allah maafkan. Saya kadang-kadang teman-teman kalau sujud kemudian luput baca doa ini sekali saja saya berpikir, ya Allah, nyesal enggak ini hari kiamat ya. Biasa saya dengan itu mungkin ada dosa saya banyak dimaafkan. Maka dalam sujud coba usahakan tidak lewat kecuali baca doa ini. Allahumma gfir li dzambi kullahu dikkahu wajillahu awwal wa akhir wa alaniyata wa sirra. Ya Allah, bersihkan semua dosaku, ya, yang kecil, yang besar, gitu. Ya. Kemudian dikau jalla awwal wa akhir, yang dulu saya kerjakan yang akan saya kerjakan, wa alaniyat wa sirrah, yang terang-terangan juga yang sembunyi. Semua maafkan ya Allah. Dari mana kita tahu teman-teman? Begitu kita bangun bersih semua dosa kita.
Luar biasa itu. Yang terakhir dalam doa sujud, dan ini tadi doa yang sebelumnya yang kita baca diriwayatkan Imam Muslim di 1 halaman 350, Anda bisa lihat di footnote nomor 63 di halaman 46 ya. Doa terakhir dalam sujud adalah Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Jadi artinya kita minta, ya Allah selalu ridho kepadaku. Maafkan kesalahan kalau aku salah. Dan jangan kau murka padaku. Karena memang salah satu sifatnya Allah adalah disebutkan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Ghalaba rahmati ghadabi. Rahmatku telah mengalahkan murkahku. Jadi kita sentuh sisi itu, kita minta kepada Allah SWT, ya Allah, sungguh aku berlindung kepada keridhaanmu dari kemurkahanmu. Artinya kalaupun sampai aku buat salah, engkau mau marah sama aku, ya Allah, dahulukan keridhaanmu, pemaafanmu. Wa bimu'afatika min 'uqubatik, dan juga kepada maafmu dari siksaanmu. Jadi dahulukan maafkan aku daripada engkau siksa. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu ya Allah, maksudnya dari hukumanmu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya, dan aku tidak sanggup menghinggakan pujian terhadapmu. Engkau adalah pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Hadis riwayat Muslim di 1 halaman 532. Ini sebuah hal yang luar biasa bagaimana kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhi atau dijauhkan dari semua kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca pada saat sujud. Kalau Anda bisa baca ini luar biasa. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku minta dengan keridhaanmu aku selamat dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dari sifat maafmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Dan aku berlindung kepadamu dari dirimu ya Allah. Jadi jangan sama, lebih maknanya sama, jangan sampai kau murka kepada aku ya Allah. Ya. Aku tidak bisa memujimu. Aku tidak membatasi pujian kepadamu seperti yang telah engkau pujikan untuk dirimu sendiri. Artinya aku berharap pujianku semua sejumlah dengan apa yang kau harapkan. Yang terakhir teman-teman sekalian tentunya kita tutup dengan doa duduk di antara dua sujud ya. Ada dua di sini yang diangkat oleh beliau, yaitu Rabbighfirli, Rabbighfirli, doa duduk di antara dua sujud yang paling pendek, yang paling mudah. Kalau Anda buru-buru pun ini Anda baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Wahai penciptaku maafkanlah aku, wahai penciptaku maafkanlah aku. Ada mau lebih panjang yang sudah masyhur, tentu tadi yang Rabbighfirli ada footnote nomor 65 diriwayatkan Abu Daud jilid 1 halaman 231 ya. Yang kedua adalah Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ini yang biasa kita hafal pada saat kita kecil ya. Hadis ini diriwayatkan oleh ahli sunan. Di antaranya An-Nasa'i. Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah semua kesalahanku. Warhamni, kasihanilah aku. Ya. Atau limpahkanlah rahmat bagiku. Wahdini, tunjukilah aku ke jalan yang benar. Wajburni, tutupilah kekuranganku. Wa'afini, berikanlah aku keafian atau keselamatan. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Apa yang lagi kita inginkan teman-teman? Ini berkumpul semua kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma gfirli, ya Allah maafkan semua kesalahanku. Kalau kita di kantor pemutihan. Warhamni, rahmati aku. Kasihani aku. Wahdini, berikan aku petunjuk. Supaya aku tidak salah dalam melangkah. Wajburni, tutupi kekuranganku. Bisa juga bermakna penuhi semua kebutuhanku. Wa'afini, berikan aku keselamatan, kesehatan. Warzuqni, berikan aku rezeki. Warfa'ni, dan angkat derajatku. Ini doa dibaca ma'ruf ya.
sangat ma'ruf bagi kita sudah hafal. Cuma teman-teman yang perlu kita lakukan adalah kekhusyuan, konsentrasi, tenang. Yang Rabbi ghafirli warhamni wajburni, tidak tahu apa yang diucapkan. Tidak. Rabbi ghafirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni. Dan ada beberapa lafaz ya. Bisa seperti ini, bisa juga lafaz-lafaz yang lain mungkin Anda sudah hafal. Anda tinggal pastikan riwayatnya insya Allah. Ya. Kemudian teman-teman saya melihat masih ada waktu, saya coba tambahkan satu lagi di bab atau pasal ke-21 tentang doa sujud tilawah ya. Jadi kalau Anda baca ayat Al-Quran, kemudian pas lewat wasjud atau sujud seperti di akhir surah Iqra, wasjud waqtarib ya, sujud dan mendekatkan dirilah, itu contoh. Dan ada banyak ya ayat-ayat tentang sujud, maka Anda dianjurkan baik dalam sholat, Anda langsung sujud lalu berdiri lanjutkan ayat lagi, atau kalau di luar sholat Anda sujud sejenak, kemudian Anda bangun lalu lanjutkan bacaan Anda. Nah, kalau Anda lagi sujud doanya ini, sajada wajhi lilladzi khalaqahu, telah sujud wajahku kepada yang menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu, dan membuat lubang kupingnya, wa basarahu, dan juga membuat sobekan mata, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan darinya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha berkah Tuhan ya, sebaik-baik pencipta. Mirip dengan doa sujud tadi, tapi agak berbeda sedikit ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqa, telah sujud wajahku kepada yang telah menciptakannya, wa syaqqa sam'a, langsung masuk kepada yang melubangi kuping, wa basarahu, dan juga menyobek mata ini sehingga bisa ada lubangnya, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan darinya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkat Tuhan Allah ya, sebaik-baik pencipta. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi jilid 2 halaman 474, Ahmad jilid 6 halaman 30. Yang terakhir teman-teman, kita tutup dengan ini tentunya nanti insya Allah permohonan kita akan masuk ke tasyahud ya. Jadi kita sudah belajar doa ruku, doa i'tidal, ya, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud, dan sujud tilawah. Jadi ada 5 bab yang kita bahas pada kesempatan ini ya. Yang terakhir adalah kalau kita lagi sujud tilawah, Allahumma ktub li biha indaka ajra. Ya Allah, catatkanlah pahala untukku di sisimu dengan sujud ini. Allahumma ktub li biha indaka ajra. Allahumma ya Allah, uktub li, tulislah untukku, biha, dengan sujud ini, indaka ajra, di sisimu pahala. Saya ulangi, Allahumma uktub li, Allahumma ktub li biha indaka ajra. Wada' anni biha wizra, dan maafkan atau gugurkan dosa-dosa dariku dengannya. Dengan sujud ini, maafkan dosa-dosaku. Waj'alha li indaka zuhra, dan jadikanlah ini sebagai simpanan kebaikan di sisimu. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, dan terimalah ini dariku sebagaimana engkau telah menerima dari hambamu Daud, Nabi Daud alaihissalam. Hadis riwayat Tirmidzi jilid 2 halaman 473. Kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi Daud yang disebut? Nabi Daud ini termasuk terkenal orang yang paling bagus ibadahnya. Apapun ibadah yang dikerjakan, Masya Allah. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik ya, puasa, sebaik-baik adalah sholatnya Daud. Dia tidur di awal malam, lalu dia bangun sholat. Kemudian sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Karena luar biasa memang ibadah. Dan beliau pernah dalam Al-Quran diceritakan, ya, Allah SWT menguji beliau ya, dengan ada bangkai dilempar di depan singgasananya. Maka dia pun langsung takut kepada Allah. Jangan sampai ini adalah hukuman. Maka dia langsung ruku kepada Allah SWT. Ruku sujud ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kalau adalah sebuah cobaan atau fitnah saja. Dan Allah menerima sujudnya atau rukunya. Alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Daud memang disebutkan di sini karena memang kedudukan dia yang sangat tinggi Allah. Kita akan masuk sekarang teman-teman sekalian adalah doa tasyahud. Baik itu tasyahud awal atau tasyahud akhir, dua-duanya ya. Yang dibaca adalah, yang ditulis, diriwayatkan, yang pertama ditulis oleh Syekh Sa'id di sini, atau satu yang diriwayat di sini,
Tahiyatnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang Nabi SAW mengajarkan pada saat tahiyat kepada para sahabat, At-tahiyyatu lillah. Artinya, segala penghormatan hanya bagi Allah. Wassalawatu wattayyibat. Begitu pula solat-solat atau doa-doa serta ucapan-ucapan yang baik. Semuanya kami haturkan untuk Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga rahmat dan berkah dari Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, aku bersaksi bahwasanya Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dua kalimat syahadat. Sampai sini dikenal dengan bacaan tasyahud. Kita akan masuk dulu di sini, kemudian baru kita masuk ke salawat yang dibaca setelah doa tasyahud tadi itu. Yang pertama teman-teman sekalian, kalimat at-tahiyyatu lillah. Tahiyyah artinya kalimat penghormatan. Jadi termasuk kita misalnya umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin orang mengucapkan selamat sore, selamat pagi, untuk penghormatan. Tapi itu sama makhluk. Ya. Kalau dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan kalimat mulia ini. At-tahiyyatu lillah. Kalau Anda masuk bertemu dengan raja, dengan presiden, biasanya ada protokolnya. Nah, di antara protokol itu kan kita ucapkan kata-kata pujian, ya. Kita memuji. Nah, seperti itu kurang lebih. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di penghujung salat kita. At-tahiyyatu lillah. Semua kata-kata penghormatan, segala penghormatan aku hadapkan kepada Allah. Wassalawat, semua doa-doa yang aku haturkan. Wattayyibat, dan semua ucapan-ucapan baik. Nah, ini menandakan teman-teman kalau kita renungi maknanya, kita jadi menyadari kita sedang berhadap dengan sang raja, sang pencipta. Ya. Sehingga kita ucapkan kalimat ini. Lalu kemudian kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kesejahteraan selalu terlimpahkan kepadamu hai Nabi, juga rahmat Allah, juga berkah. Nanti ini salawat akan kita baca atau perjelas nanti keterangannya di setelah ini. Karena selain pengucapan penghormatan kepada Nabi SAW ini, kita juga akan mengucapkan khusus salawat setelah tasyahud ini. Ya. Dan yang dimaksud dengan keselamatan, sejahteraan untuk muhai Nabi adalah salawat. Bagaimana kita dianjurkan untuk mengucapkan salam hormat juga kepada beliau. Dan ini menandakan kedudukan Nabi Muhammad SAW sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mengajarkan kepada kita semua melalui wahyu yang dibawa kepada atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan tahiyat untuk Allah Subhanahu Wa Taala dulu, atau penghormatan untuk Allah Subhanahu Wa Taala baru kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Nabi Muhammad SAW setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita mengucapkan salam buat diri kita dan juga buat orang-orang saleh. Kita berharap ini menjadi doa. Setelah kita memuji Allah, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, kemudian kita juga mengucapkan kepada Nabi SAW salam sejahtera. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kita mengatakan assalamu alayna. Dan semoga kesejahteraan juga dilimpahkan kepada kami. Makna kami adalah bisa dia individu ataupun orang yang ikut sholat bersamanya.
wa ala ibadillahi salihin. Wa ala ibadillahi salihin. Kepada dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Maksudnya adalah semua hamba-hamba Allah yang saleh, kami juga memohon agar mereka dilimpahkan kesejahteraan. Dan kita tahu makna sejahtera dalam bahasa Indonesia ya. Kalau ada orang bekerja, kemudian dia masih terus bekerja. Dalam arti kata dia bekerja untuk mengejar target-target yang dia inginkan. Maka orang seperti ini, sehingga kadang-kadang kalau sampai target dia terpenuhi kebutuhannya, kalau tidak maka dia belum terpenuhi kebutuhannya. Maka orang seperti ini belum dikatakan sejahtera. Sejahtera itu maksudnya adalah semua sudah ada dan melimpah. Sehingga betul-betul dia sejahtera hidupnya. Ya, artinya perusahaannya sudah maju, dia punya pendapatan besar, dia mau apa saja tinggal ngomong, tinggal suruh, sejahtera. Nah ini kita minta agar Allah SWT memberikan kita kesejahteraan. Dunia maupun di akhirat tentunya. Dan di sini kita ambil juga pelajaran bahwasanya seorang muslim dianjurkan mendoakan juga saudaranya muslim. Karena ada sebuah hadis yang mulia teman-teman sekalian. Ya. Kalau Anda mau mendapatkan pahala miliaran dalam hitungan waktu yang sedikit sekali, ucapkan doa ini. Yaitu, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah seluruh muslimin dan muslimat. Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Al ahya minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Karena kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain, kecuali Allah akan berikan setiap muslim yang dia doakan itu satu pahala. Kalau jumlah umat Islam sekarang ya, mendekati 3 miliar kurang lebih di seluruh muka bumi ini, maka segitulah pahala yang Anda dapatkan. Itu dianjurkan untuk mendoakan orang. Juga pelajaran penting di sini teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang sudah sukses, maka cara tanda kutip ya untuk nebeng Anda sukses bersama dia, doakan dia supaya dia lebih sukses lagi. Karena kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudara muslim yang lain kecuali di atas kepalanya malaikat mengatakan walaka mithluhu walaka mithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kita kalau doakan misalnya teman kita sudah sukses, punya perusahaan sekian banyak, segala macam maju. Atau orang sudah memiliki keluarga, atau orang memiliki keturunan yang baik. Kita doakan, ya Allah berkah, ya Allah tambahkan buat dia misalnya. Maka sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita. Dan malaikat berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan yang sama. Dan doa malaikat umumnya mustajab. Dan mereka sifatnya Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan, ya, dan juga mereka tidak pernah melanggar atau tidak pernah menolak apa yang Allah titahkan. Kemudian teman-teman sekalian, kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya dua kalimat ini. Jadi walaupun Anda sudah muslim, Anda tetap mengucapkan ini. Ini pembaharuan terhadap keislaman kita. Di setiap sholat kita baca. Jadi kita ini bisa baca mirip dengan jumlah iftitah dalam sholat wajib dan sunnah. Minimal dalam satu sholat kalau 2 rakaat 1 kali Anda tahiyat. Ya kan? Kalau yang 4 rakaat, ya kita anggaplah setiap 2 rakaat Anda tahiyat. Berarti Anda tahiyat subuh sekali, Duhur 2 kali berarti sudah 3, Asar 2 kali berarti 5, Maghrib 2 kali berarti 7, Isya 2 kali berarti 9. 9 kali Anda mengucapkan syahadat hanya dalam sholat wajib saja. Belum kita bicara sholat qobliyah, sholat ba'diyahnya. Belum kita bicara duhanya. Belum kita bicara tahiyat masjid. Belum kita bicara sholat taubat. Belum kita bicara sholat wudu. Belum kita bicara sholat tahajud dan witir. Semua ini teman-teman berarti kita memperbaharui keislaman kita. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya 2 kalimat syahadat. Yang penting yang Bapak Ibu harus garis bawahi adalah
Jangan sampai Anda cuma mengucapkan kalimat ini tanpa memahami maknanya. Karena salah satu hak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selain pengucapan adalah memahami makna kalimat tersebut. Dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. La ilaha illallah. Dia tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Anda sedang mengikrarkan tidak akan bergantung, tidak akan memohon, tidak akan menyembah, tidak akan takut, tidak akan cinta, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Anda mencintai juga orang yang Allah suruh cintai, seperti orang-orang beriman misalnya. Begitu juga Anda tidak membatalkan la ilaha illallah itu dengan kesyirikan, dengan riyaknya, sehingga ibadah yang Anda kerjakan ya mencoreng la ilaha illallah Anda itu. Karena Anda lakukan untuk mengikut sertakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Muhammad Rasulullah. Anda harus tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Pelajari sirahnya. Pelajari tentang kehidupannya sehari-hari, akhlaknya. Jadi bukan cuma sekedar syahadatnya. Bukan hanya sekedar penyampaian beliau, tapi pelajari seluruh yang berhubungan dengan Muhammad Rasulullah. Supaya kita bisa menjadi seperti beliau. Karena beliau adalah suri tauladan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab. Surah nomor 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan. Untuk kalian. Untuk orang yang berharap bertemu dengan Allah, berharap selamat di akhirat, ya, masuk surga, dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bab ke-23 tentang bacaan salawat untuk Nabi SAW setelah tasyahud. Tadi doa tasyahud itu ya. Di sini ada diangkat oleh Syekh Sa'id, ada dua macam salawat. Yang mungkin yang satunya sudah umum kita tahu. Tinggal yang keduanya saja. Ya. Tapi juga akan kita jelaskan makna-maknanya insya Allah. Yang pertama yaitu di halaman 50, di bab 23, ada footnote nomor 70, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Yaitu Nabi SAW mengajarkan setelah tasyahud, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya atau keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Yang kedua, saya akan baca dulu, kemudian kita masuk ke syarahnya atau penjelasan insyaAllah. Yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari juga dan Muslim. Dan hadis ini adalah lafaz Imam Muslim. Yaitu Anda bisa pilih ini atau yang pertama tadi ya. Yang kedua ini adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad, istri-istri dan anak-anak keturunan beliau. Sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Ibrahim. Limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad, istri-istri dan anak keturunan beliau. Sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Kita akan coba lebih dalam membahas masalah ini. Yang pertama teman-teman sekalian, salawat kepada Nabi SAW adalah ibadah yang sangat mulia. Maka jangan pernah mengharamkan diri dari pahala mulia ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam hadis tentang kehinaan seseorang yang mendengarkan nama beliau SAW sebutkan lalu dia tidak baca salawat.
Kata Nabi SAW, ragama anfumri'in man idha sami'tu yudhkaru inda walam yusallim alaihi. Sungguh terhina seseorang. Ragama anfu itu nanti terhina. Kalau bahasa letterletnya, hidungnya sejajar dengan tanah. Tapi itu bahasa terhina maksudnya. Siapa yang mendengarkan namaku disebutkan di hadapannya atau di sisinya, kemudian dia tidak mengucapkan salam kepadaku. Itu dari sisi ancaman. Sisi keutamaannya kata Nabi SAW, man shalla alaihi marratan, sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku 1 kali, Allah akan mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Pernah ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya ingin menyisipkan waktu untuk berzikir, dan saya menyisipkan sebagian waktu buat baca salawat kepada Anda, sepertiganya, kata Nabi SAW, bagus. Tapi kalau kelebihkan, lebih baik lagi. Dia mengatakan, kalau gitu saya akan lowongkan setengah. Misalnya, Anda meluangkan waktu setengah jam untuk berzikir kepada Allah SWT. Selain berzikir rutin ya, Anda lagi duduk, lagi mau mengisi waktu berzikir kepada Allah, maka orang ini mengatakan, kalau gitu setengahnya. Kata Nabi SAW, bagus. Tapi kalau kau tambah lebih baik lagi. Kata dia, kalau begitu 3/4-nya. Kata Nabi SAW, bagus. Tapi kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, seluruhnya. Artinya setiap kali, selain zikir rutin, zikir pagi petang, istighfar yang 100 kali, di waktu lowong, saya ingin meluangkan waktu khusus untuk berzikir. Zikir apa yang paling bagus saya pilih? Nabi SAW memotivasi dia untuk baca salawat kepada beliau. Sampai waktu orang ini mengatakan, kalau gitu saya akan jadikan di waktu lowong itu semuanya salawat buat Anda. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, akan dihilangkan rasa sumpek atau permasalahanmu dan akan diampuni dosa-dosamu. Kedudukannya tinggi sekali sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan sebagai zikir rutin. Kalau Anda kepanjangan misalnya membaca salawat yang seperti kita baca ini, maka Anda cukup baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini minimal teman-teman sekalian kalau di luar sholat, minimal Anda baca 10 kali pagi, 10 kali sore. Maksud dalam zikir pagi petang ya. Tapi kalau dikuatkan dengan sholat, maka mirip tadi dengan tasyahud. Kalau wajib saja kita bisa sampai 9 kali baca. Ya. Kemudian di luar daripada itu sholat sunnah juga lebih banyak lagi, bisa puluhan kali. Maka jangan sia-siakan masalah ini. Baik. Kita mulai masuk Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Perhatikan lafadznya di sini. Memang lafadznya datang seperti ini dalam hadis. Jadi tidak disebutkan Allahumma salli ala nabiyina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang langsung Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Memang begitu lafadz hadisnya. Anda kalau kembali kepada riwayat Bukhari, riwayat Muslim memang seperti itu bunyinya. Dan ini sama sekali tidak mengurangi kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita terbiasa di Indonesia seakan-akan kalau kita tidak sebutkan sesuatu sebelumnya kita tidak hormati. Enggak. Kalau lafaz datang seperti ini ya. Tapi boleh nggak kita bilang Sayyidina Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Cuman orang mukmin yang bijak adalah dia meletakkan semua pada tempatnya. Lafaz dalam salawat yang datang diajarkan langsung dari lisan baginda Nabi SAW adalah ini. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Anda baca begitu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Anda baca lafadznya. Seperti ini. Anda kembali ke Sahih Bukhari. Juga dalam syarahnya Fathul Bari. Tetap sama. Juga dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Tapi kalau di luar sholat. Anda mau baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Nabiyina Muhammad dalam khutbah, tidak ada masalah. Gitu. Cuma di sini kita bicara khusus masalah lafaz tahiyat. Gitu. Itu sangat bagus. Baik. Allahumma salli ala Muhammad artinya limpahkanlah salawatmu. Artinya semua hal-hal baik dari sisimu ya Allah. Limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu keluarga Nabi Muhammad SAW.
Ini menandakan beliau punya keluarga. Dan masuk dalam keluarganya adalah para istrinya, para keturunannya. Semuanya kita bacakan salawat kepada mereka. Alaihi wassalatu wassalam. Ini kemuliaan yang Allah berikan. Ya. Dan saking mulianya keluarga Nabi Muhammad SAW, sampai Umar bin Khattab pernah menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in yang bernama Ummu Kalthum, adiknya Hasan dan Husain ridwanullahi alaihim jami'an. Dan beliau mengatakan, saya ingin sekali tersambung nasab saya kepada Nabi SAW. Maka beliau menikahi cucu Nabi SAW. Padahal Umar bin Khattab ini mertua Nabi. Dan beliau pun menikahkan anaknya Hafsah dengan Nabi SAW karena berharap itu. Ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Karena ini sebuah kemuliaan. Ini sebuah kemuliaan. Dan kita mengucapkan salam hormat kita ini kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau. Lalu kita katakan, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat semua kebaikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan di sini juga kita lihat tidak ada Sayyidina Ibrahim, Nabiyuna Ibrahim. Memang lafadznya seperti itu. Tanpa mengurangi apa yang diucapkan langsung dari mulut suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu jauh lebih tepat. Ya. Dan ini yang dimaksud dengan adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memang ya, telah melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada Ibrahim AS dan keturunannya. Lalu dikatakan, innaka hamidum majid, sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Artinya kami minta yang engkau berikan ya Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, juga Ibrahim AS dengan keluarganya adalah yang terbaik dari yang telah engkau sisipkan dan siapkan untuk mereka. Kemudian Allah mabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad. Keberkahan maksudnya kecukupan. Berkatnya cukup. Atau bisa lebih luas daripada itu maknanya. Tapi ini salah satu maknanya. Sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Ini bentuk salawat yang pertama. Salawat yang kedua ini memberikan gambaran kepada kita rincian tentang makna Ali Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu salawat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah, ini rincian daripada Ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad, istri-istri dan anak-anak keturunan beliau. Berarti yang dimaksud dengan Ali Muhammad bukan cuma anak cucunya. Ya, sebagaimana orang-orang Syiah katakan. Orang-orang Sunni mengatakan tidak. Istri-istrinya pun masuk. Karena dalam riwayat ini, dan ini riwayat juga riwayat Bukhari Muslim, wa ala azwajihi, dan seluruh istri-istri beliau. Dan istri-istri Nabi SAW bersama beliau di dunia, bersama juga beliau dengan di akhirat nanti. Wa dzurriyyatihi, dan keturunan-keturunannya. Berarti rincian daripada Ali Muhammad adalah ini. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah mengucapkan atau engkau telah melimpahkan salawat kepada keluarga Ibrahim. Nah, perhatikan di sini teman-teman bedanya antara salawat pertama sama salawat kedua. Kalau salawat pertama ada kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi dua. Diberikan sebagaimana kau limpahkan ya, salawatmu kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Gitu ya. Kalau di sini cuman Ali Ibrahim. Tidak disebutkan lagi Nabi Ibrahimnya. Memang begitu lafadznya. Dan sekali lagi orang mukmin yang cerdas, yang mengejar pahala maksimal adalah menyebutkan lafadz seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah mendoakan semoga Allah merahmati seseorang yang menukil seperti apa yang aku sampaikan. Jadi salawat yang kedua, perbedaannya adalah Ali Muhammad di salawat pertama diganti dengan
ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Kemudian juga ada perbedaan setelahnya, kama shallaita di lafaz pertama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di sini lafaz kedua tidak lagi Ibrahim alaihissalam, langsung kama shallaita ala ali Ibrahim. Itu di garis bawahi. Teman-teman yang pegang buku tolong kalau ada pulpennya ditandain. Buku-buku ini kan sudah kita pernah bagikan ya, sudah ada insyaallah. Wa barik ala Muhammadin, perhatikan lafaznya juga sama, dan berkahilah kepada Nabi Muhammad. Di sini tapi di sini dikatakan ala Muhammad, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala azwaji wa dzurriyyati. Ini rincian daripada al Muhammad tadi ya. Keluarga Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah maksudnya istri-istrinya dan juga keturunannya. Kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Nah, perhatikan lafaz di sini tidak lagi Ibrahimnya alaihissalam, tapi langsung al Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, innaka Hamidum Majid. Sungguhnya engkau zat yang maha terpuji dan maha agung. Ya. Teman-teman sekalian, walaupun Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim AS juga, tapi di sini dibedakan atau disebutkan keduanya. Karena jarak yang cukup jauh antara Ibrahim AS dengan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya.